Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, sebagai pelanggan atau konsumen PT PLN, keberatan atas penetapan sanksi P2TL, sanksi penertiban pemakaian tenaga listrik, maka Anda dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi atau General Manager Wilayah atau Manajer APJ area cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan dan bukti-bukti. Mengapa pelanggan mengajukan keberatan atas penetapan sanksi P2TL? Karena instalasi pemakaian tenaga listrik di rumah Anda diperiksa, kemudian ditemukan dugaan pelanggaran yang Anda bantah tersebut. Pelanggan dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dengan jangka waktu keberatan diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian P2TL memeriksa KWH meter pelanggan sesuai pasal 23 ayat 2 Peraturan Direksi PT PLN nomor 001/ZP/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Apa bentuk pelanggaran yang dituduhkan P2TL dan apa sanksi bagi pelanggan PT PLN? Dalam hal ini ada 4 pelanggaran sesuai peraturan Menteri tersebut. Yang pertama, pelanggaran golongan 1 atau P1 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Sanksinya pemutusan sementara. Sedangkan pelanggaran golongan 2 atau P2 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dan sanksinya pembongkaran rampung. Pelanggaran yang ketiga merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Untuk golongan 3 sanksinya pembayar tagihan susulan. Pelanggaran golongan 4, pelanggaran yang terakhir, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Sanksinya pembayaran P2TL lainnya. Sahabat, bagi banyak pelanggan, sanksi ini akan membuat konsumen merasa berat, apalagi dengan sanksi pemutusan sementara ataupun bongkar rampung. Pelanggan terpaksa bergelap-gelap karena tersengat aliran listrik PLN. Pelanggan PT PLN sebagai konsumen cerdas dan berdaya di era transaksi digital ini, kita perlu tahu bagaimana tata cara pelaksanaan P2TL yang benar sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan SOP PT PLN. Sebab kalau pelanggan tidak mengetahui, bisa-bisa pelanggan akan terkecoh atau mengalami penipuan dari kelalaian petugas P2TL tersebut. Sebab pelaksanaan penertiban tenaga listrik atau P2TL yang mengacu kepada peraturan direksi PT PLN tahun 2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik baik tingkat nasional, unit induk, unit pelaksana, dan sub-unit pelaksana harus mengacu kepada peraturan direksi PT PLN ini. Di dalam pelaksanaan kerjanya, P2TL harus mengikut sertakan penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik kepolisian Republik Indonesia, penyidik kejaksaan ataupun pihak terkait lainnya. Pelanggan PLN, kata dapat dalam hal ini bukan merupakan kewajiban. Artinya P2TL boleh mengikut sertakan dan juga boleh tidak mengikut sertakan penyidik. Mengenai mengikut sertakan penyidik, banyak masyarakat yang salah persepsi, dikatakan bahwa ini adalah suatu kewajiban. Padahal sesuai pasal tersebut, kata dapat bahwa pihak P2TL dapat mengikut sertakan. Jadi bukan suatu kewajiban. Momen penting
yang harus dicermati dalam tahap pemeriksaan P2TL. Ketika P2TL memasuki persil atau rumah pelanggan, di mana pihak PLN harus minta izin. Karena itu rumah pelanggan PLN dan bukan rumah milik PT PLN, sehingga itu sesuai aturan perundang-undangan bahwa siapapun yang memasuki pekarangan rumah orang harus minta izin. Kewajiban meminta izin ini kepada pemilik rumah suatu kewajaran sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatakan tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu. Maka pasal ini yang mengatakan tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu, maka siapapun yang memasuki rumah orang harus minta izin. Apakah ketika kita minta izin, apakah pemilik rumah terganggu atau tidak? Dan itu tergantung dari pemilik hak atas tanah. Masuk tanpa izin, masuk tanpa permisi, mau tak mau telah mengganggu kediaman orang, kediaman pelanggan PT PLN, kediaman pemilik hak atas tanah. Momen penting lainnya dalam pelaksanaan lapangan P2TL yaitu tahap pemeriksaan persil. Wajib mengacu pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Direksi PT PLN. P2TL memasuki persil, pemakai tenaga listrik dan melakukan pengamanan lokasi. Jadi para petugas PLN tersebut memasuki persil, yaitu halaman pelanggan, dan melakukan pengamanan lokasi. Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh. Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, atau menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan. Saya tegaskan, sesuai peraturan direksi PT PLN, sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP ataupun persil ataupun KWH meter sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan. Sahabat konsumen, kalau petugas P2TL memasuki rumah Anda tidak berlaku sopan, tidak menunjukkan surat tugas, dan juga tidak menunjukkan tanda pengenal, serta tak mau menjelaskan maksud dan tujuan, jangan diizinkan untuk masuk memeriksa persil yang berada di rumah Anda. Kemudian, pemakai tenaga listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL. Artinya, ketika P2TL melaksanakan pemeriksaan atau melaksanakan tugasnya, itu harus disaksikan oleh pelanggan atau yang mewakili pelanggan. Sahabat, sebab sesen ini yang paling banyak menimbulkan masalah, terutama dari laporan yang saya terima, pelanggan sering komplain, pelanggan sering memprotes bahwa dia tidak menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan oleh P2TL. Kalaupun ada, atau oleh orang yang tidak berhak, seperti pembantu atau ketua RT setempat, bahwa itu bukanlah perwakilan yang ditunjuk oleh pihak pelanggan PT PLN. Hal ini hendaknya bisa menjadi kajian penting oleh pihak PLN, membuat aturan yang jelas dalam situasi dan kondisi ketika pelanggan tidak di rumah atau menunda pemeriksaan. Tetapi yang jelas, sebagaimana pasal 10 ayat 1 huruf B, sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan dan sebelum pelanggan datang untuk menyaksikan. Nah, artinya sebelum melaksanakan pemeriksaan, petugas P2TL menunda pemeriksaan. Kalau pelanggan atau yang mewakili disuruh pelanggan, P2TL harus menunda pemeriksaan. Hal yang senada juga ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 huruf B. Kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL. Kemudian, pemakai tenaga listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL. Artinya ketika P2TL melaksanakan pemeriksaan harus disaksikan pelanggan atau harus disaksikan yang mewakili pelanggan dan yang ditunjuk oleh pelanggan PLN. Kemudian, sisi mana lagi yang menjadi biang masalah antara pihak PLN dengan pelanggannya, yakni sanksi pembayaran tagihan susulan. Sanksi pembayaran tagihan susulan membuat banyak pelanggan PLN pusing 7 keliling. Karena konsumen diultimatum untuk membayar nominal yang sangat besar kalau aliran listrik dinyalakan lagi. Konsumen tidak tahu bagaimana cara perhitungan pembayaran dari tagihan susulan tersebut. Seperti
Yang pernah terjadi, pelanggan PLN di Jakarta Utara diminta untuk membayar denda sebesar 60 juta rupiah karena setelah uji lab PLN, meteran yang dipakai pelanggan tidak sesuai standar alias KWH meter abal-abal, tak sesuai SNI, sebagaimana diwartakan Kompas.com Juni 2022 lalu. Pelanggan yang bernama Sahron tidak patah arang, tidak patah semangat. Secara resmi ia mengajukan keberatan sebagaimana pasal 23 Peraturan Direksi PLN tentang penertiban tenaga listrik. Dalam hal pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi Wilayah atau Manajer APJ Area Cabang yang menerbitkan sanksi tersebut. Dikatakan Saron pada Kompas.com, petugas PLN atau petugas P2TL melakukan pemeriksaan di saat dia tidak berada di rumah. Lalu petugas PLN mencari-cari kesalahannya hingga meternya dicabut karena tak sesuai SNI. Alasan petugas P2TL. Tetapi setelah diperiksa PLN Bandengan mengatakan segel meterannya tetap tidak asli. Makanya Saron didenda 68 juta rupiah. Jujur, gue sebagai rakyat Indonesia merasa sangat kecewa dan dirugikan oleh oknum-oknum seperti mereka yang seharusnya tugasnya melayani masyarakat, kata pria tersebut. Sahabat, hasil keberatan yang diajukan Saron secara resmi, dikatakan senior unit induk distribusi Jakarta Raya, Kemas Abdul Ghafur, setelah diperiksa ternyata tidak ada. Setelah diperiksa ternyata tidak ada hal aneh yang ditemui dalam pemakaian listrik di rumah Saron. Pemakaian masih sesuai dengan daya yang terpasang. Berarti hal ini tak sesuai dengan sanksi atau temuan P2TL. Bagaimana kasus ini akhirnya? Akhirnya kasus ini menjadi pelajaran banyak orang. Sanksi 68 juta rupiah dibatalkan oleh pihak PLN. Sahabat konsumen, hal kasus ini hendaknya bisa jadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan mudah menyerah, jangan mudah patah semangat dan patah arang. Pasrah kepada kehendak P2TL atau petugas pihak PLN. Harus ajukan keberatan, harus komplain kepada pelaku usaha. Jadilah konsumen cerdas dan berdaya di era transaksi digital ini. Salam cerdas.